Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fatah ya Razzaq ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kesempatan, yaitu diberikannya kesehatan, kemudian yaitu diberikannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa masih beristiqomah untuk mencari keridhoannya melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang sering kita laksanakan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai keridhaan, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang bab salat iadah ya. Walaupun sebagian ulama yang iadah itu mengulangi salat dengan beberapa hal, kemarin diantaranya ketawa, kemudian orang ada yang melewati hadapan orang yang sholat menjawab salam, kemudian kemarin juga ada orang yang yang menjadi pendapatnya masalah ketika lupa satu rakaat atau dua rakaat, sehingga sebagian ulama ada yang mewajibkan mengulangi sholat, sebagian ada yang membolehkan, sebagian ulama tidak usah untuk mengulangi sholat. Insyaallah untuk pagi ini yaitu mulai kajian tentang masalah qada. Qada itu yaitu mengganti sholat. Jadi bab qada itu ada, yang lebih ditekankan adalah jamak. Kalau misalnya situasi darurat bisa diqada. Nanti ada sabab-sabab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumi wa bi karamati wa nabi asrarihi. Wal kalamu fi hadzal bab ala man yajibul qada. Dalam ini bab akan menerangkan tentang masalah qada, mengganti salat. Wa fi sifati anwa'il qada, dan nanti tata cara qada, wa fi syuruti, dan syarat-syaratnya qada. Fa amma ala man yajibul qada fatafaqul muslim ala annahu yajibu 'alan nasi wa naim. Bahwasanya qada itu sepakat para alim ulama itu diantaranya yaitu karena lupa dan ketiduran. Ya, tidak melaksanakan sholat sampai 2 waktu seperti duhur, tidak duhur, asar misalkan ketiduran atau lupa ingatan misalnya ya, tidak melaksanakan duhur dan asar, maka tidak ada kan. Kemudian waktu maghrib tidak ada jamak untuk duhur dan asar di waktu maghrib, maka itu dikategorikan qada maksudnya, seperti kemarin tragedi kendaraan. Waqtalahu bil amidi wal hukma alaih. Dan menjadi perbedaan pendapat ulama itu, kalau yang tadi udah sepakat jadi wajib qada ya karena tidur atau lupa. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama itu tentang orang yang disengajain dan orang yang pingsan ya. Pingsan kemudian dia bangkit ternyata sudah melewati 2 waktu, atau misalnya melewati asar saja namun sudah ketemu di waktu maghrib, itu kan sudah termasuk di antara ada yang wajibkan qada, ada yang tidak. Wa inna ma ittafaqal muslim ala wujubil qada 'ala nasi wa na'im li subuti qouli sallallahu wasallam wa fi'lihi wa ani bi qouli sallallahu wasallam rufi al qalam an salasin fadzukira an-na'im. Ya, jadi wajibnya qada yang disepakati yaitu para alim ulama itu karena ada hadis yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW dan pekerjaan baginda Rasulullah SAW, yaitu tidak berdosa. Maksudnya di sini mah diangkat kolam ya, tapi ya maksudnya tidak berdosa bagi orang yang 3 perkara, diantaranya an-naim, yaitu orang yang ketiduran. Wa qalu idza nama adukum anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kalian salah satu dari kalian ketiduran sehingga melewati batas salat,
kemudian atau kalian lupa tidak melaksanakan sholat, maka laksanakanlah sholat ketika kalian sudah sadar atau ingat. Wa ma ruya annahu nama li shalah hatta kharaja waqtuha wa qada'uha. Kemudian diriwayatkan juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang yang melewati waktunya, kemudian bagaimana mengkodonya atau mengganti sholatnya. Wa ma taraku amdan hatta yakhrujul waktu, dan bagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sehingga melewati waktunya. Baina jumhur ala annahu asimun wa anal qada alaihi wajibun. Jumhur ulama orang yang sengaja meninggalkan waktu sholat itu hukumnya dosa dan wajib diqada jumhur ulama. Walaupun wajahaba ba'du al-dhahir ila annahu la yaqdi wa nu asimun. Ada juga wahadun min dhahabi ila dzalika Abu Muhammad bin Hazm. Di antaranya yaitu Abu Muhammad bin Hazm itu termasuk ulama al-dhahir. Beliau mengatakan tidak usah diqada, namun dia berdosa. Makanya suka ada yang walaupun kelewatan misalnya tidak menekankan ada qada salat itu jurus rujukannya dari siapa? Ulama al-dhahir. Di antaranya Muhammad bin Hazm ya di antaranya. Dia lebih menekatkan kepada jamaah walaupun pada sudah ketinggalan, tapi berdosa-dosa tidak usah dikodok. Kalau ada golongan yang tidak usah dikodok di sana jalurnya yaitu ulama al-dhahir. Tapi kebanyakan jumhur ulama jadi bukan mohon maaf, suka ada yang mengatakan dari jumhur Abu Hanifah ya, ada. Kalau Abu Hanifah tetap mewajibkan Allah Malik, karena disebut jumhur ulama. Wasabu ikhtilafihim ikhtalafu fi syai'in. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada dua perkara yang menjadi perdebatkan. Adwa fi jawazil qiyas fi syar'i wasani fi qiyasil amri 'ala nasi idza salima jawazul qiyas. Yang pertama bolehnya mengkias secara syara', nanti mengkias hadis, jadi dikias kategori hadis yang sudah dikatakan membolehkan secara syara'. Kedua yaitu dikias secara sengaja terutama kepada orang yang berlaku bolehnya kias. Di antaranya paman ro'a annahu idza wajabal qada 'ala nasi alladhi qadra uzri asyru fi asikasratin. Kalau memandangnya wajib qada itu kepada orang yang lupa karena alasan udzur. Itu karena lupa, itu kan termasuk udzur secara hukum syara' dan karena sabab-sabab perkara yang begitu banyak ya, apalah misalnya lupanya apakah ya sakit misalnya ya, punya penyakit lupa pikun ya karena faktor usia misalnya, sehingga melakukan lupa tidak melaksanakan sholat itu termasuk udzur, maka hukumnya wajib qada ketika sudah ingat. Wal mu'tamadu akhura ay yajib alaihi li'annu ghairu ma'durin aujab wal qada alaihi. Kemudian orang yang sengaja meninggalkan sholat yang lain, apakah wajib kepada mereka dengan tidak ada udzur? Maka wajib qada kepada yang tadi sudah disebutkan, jadi berdosa dan wajib qada bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Wa man ra'a an-nasi wal amid bidani wal adani la qiyasa ba'du ala badin idza ahkamu mukhtalifatun. Dan sebagian ulama memandang bahwasannya yang lupa dan orang yang sengaja itu bertolak belakang, maka tidak ada lagi kias, tidak ada lagi logika untuk masalah tersebut. Artinya ya tadi orang yang sengaja itu tetap orang yang tidak udzur dan orang yang berdosa dan wajib qada walaupun mukhtalifatun dengan berbagai perbedaan para alim ulama. Wa inama tuqasu asbahu lam yajul qiyasil amid 'ala nasi wal haq bi hada annahu idza ja'al wujub min babi taksrid kanal qiyas sa'idan. Walaupun ada juga orang yang berkias itu dengan kemiripan misalnya, bahwa sengaja dan lupa itu mirip, sedangkan itu sudah bertolak belakang. Yang benar di sini tetap wajib. Kalau misalnya maksud wajib di sini at-taqlid karena dia ingin memperbesar sanksi. Jadi bahwasannya meninggalkan sholat itu dosa. Sa'iqon itu diberlakukan dalam hadis kitab Ulumul Akhirah ya. Orang yang sengaja meninggalkan satu waktu sholat itu kelak di akhirat itu 1000 tahun diadabnya.
1000 tahun satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, ya 1000 kali 1000 satu waktu. Itu bagaimana kalau misalnya tragedinya dulu kita waktu misalnya waktu nakal meninggalkan apa wajib qada, nanti ada sebab-sebab keduanya ya. Di antaranya yaitu kalau dari jalur saya itu tetap kalau mau ihtiyat, bukan wajib, bahasanya ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian, karena takut nggak apa-apa, untuk apa, yaitu diqada diulangi setiap waktu-waktunya. Bisa kau wa amma inna jala min babi raf'i bin nasi wal udri law la yafaddu dalika al khair. Seandainya ulama yang menjadikan cuma toleransi, misalnya cuma keringan bagi orang yang lupa, itu sebuah benar udzur, sedangkan kemudian tidak ada lagi apa hilangnya kebaikan sebagai orang yang sengaja meninggalkan sholat, sudah tidak ada kebaikan al khair. Wal amidu bihadati dunnas, tetap bahwasanya orang yang sengaja itu beda dengan orang yang lupa. Wal aslu annal qada la yajibu bi amril ada. Dalam dasarnya bahwasanya qada itu tidak wajib diperintahkan dengan waktu yang ada. Waktu ada itu yaitu waktu perkara yang sedang dilaksanakan. Nanti ada yang wa inna ma yajibu bi anti majdud ala maqala mutakalimun. Kemudian kalau perintahnya yang baru yaitu kepada perkara yang telah ulama ahli kalam diceritakan. Tetap tadi orang yang sengaja itu tidak termasuk udzur, beda dengan orang yang lupa. Makanya orang yang lupa itu termasuk ada wajib qada namun tidak berdosa. Ya anal qadi qad fatahu ahadun syurutu tamkinu min wuqil fi'li ala sihatihi. Kemudian al-qadi yaitu pengarang ini kitab, bahwasanya hilang salah satu dari syarat yang melakukan sholat itu apa? Karena adanya pekerjaan termasuk syarat sahnya sholat. Wa wal waktu idza kana syarta misruti sawa takhiru anil waqti bi qiyasi taqdim alaihi. Kemudian masalah waktu nanti yang disyaratkan syaratnya sholat dan mengakhirkan waktu itu termasuk kesamaan dengan mengawalkan dengan waktu. Lakin waqad uriyal asar bin nasi wa naim tarada wal amid baina ayyakuna syabihan aw ghairu syabihan wallahu muwaffiq lil haq. Kemudian tetap antara apa kewalinya salah satu hadis bagi orang yang lupa dan orang yang ketiduran itu sudah keracunan dan pasti berbeda dengan orang yang sengaja. Kalau orang yang lupa dengan orang yang tidur itu sama kategorinya, ada rukhsah yaitu ada keringanan dari Allah, artinya insya Allah tidak berdosa namun wajib qada. Wallahu fiqhil haq, sedangkan Allah itu yang memberikan taufik kepada yang kebenaran. Wa amal mughma alaih, kemudian bagaimana orang yang pingsan, baina qauman asqutu anhu al-qada bima dhahaba waqtuha. Nah, orang yang pingsan itu sebagian kaum itu gugur masalah qadanya, maksudnya tidak usah kepada orang yang pingsan dengan catatan lewat dari waktunya. Maksudnya lewat waktu itu teh ya sebagian ulama ya. Jadi kalau misalnya pingsan itu kan tidak sengaja misalnya ya. Pingsan lewat dari waktu sholat, dia gugur untuk apa masalah qadanya, jadi tidak usah diqada sebagian kaum. Wa qaumun aujabu 'anil qada, sebagian kaum itu tetap wajib walaupun sudah lewat waktunya, wajib mengqada sholat. Misalnya pingsannya jam 10 kelewat dua waktu, mau satu waktu atau jam 12 juga nggak apa-apa, waktu tiba maghrib. Nah, sebagian kaum itu ya tidak usah karena dia pingsan, udzur. Sebagian kaum tetap wajib mengqada. Wa min haulai ma ishtaratal qada fi adli ma'lumin, dan sebagian ulama mensyaratkan qada dengan pada batasan tertentu. Wa qalu yaqdi fil khamsi fi madunahu. Jadi maksudnya yang disyaratkan itu kalau misalnya pingsannya lewat dari 5 waktu, berarti sehari semalam, nah, tidak usah qada. Sebagian kaum, ya sebagian ulama tidak usah karena itu 5 waktu, ya tidak usah. Tapi tetap sebagian ulama itu terutama dari jalur saya itu wajib qada ketika ingat.
Wasabu khitalin fitaraddahu baina na'im wal majnun. Kemudian terjadinya perbedaan itu antara kategori orang yang tidur dengan orang yang gila. Paman syabihu bi naimi aujab 'alal qada. Seandainya orang yang menyamakan tadi bahasa kategori orang yang pingsan itu sama dengan orang yang tidur, maka wajib qada. Wa man syabihu bil majnun asqata anhu wujub. Nah, kalau misalnya orang yang pingsan itu dikategorikan dengan sama dengan orang gila, maka gugur wajib sholatnya. Ya, kalau jadi tergantung mengkategorikannya. Kalau dikategorikan dengan orang yang tidur berarti apa? Wajib qada. Kalau orang yang pingsan itu dikategorikan sama dengan orang yang gila, maka dia tidak wajib qada. Kemudian wa amma sifatul qada, fa inal qada nau'ani qada li jum'atis shalah. Kemudian bagaimana tata cara masalah qada mengganti sholat? Bainal qada ada dua warna, yaitu pertama nanti li jum'atis shalah, yaitu qada secara utuh. Secara utuh itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu utuh. Wa qada li badiha, nanti ada juga qada itu cuma sebagian saja. Wa amma qada jum'ah fa nadru fi sifatil qada wa syuruti wa waqtuha. Yang mengganti sholat secara keutuhan itu mempunyai beberapa sifat qada itu dan syarat sahnya dan waktunya qada. Fa inna sifatul qada fa iya bi ainiha sifatul ada idza kana sholatani fi salatin wahidatin min fardiha wa amma idza kana fi ahwali mukhtalifatun. Ya, kemudian tata cara qada itu sama halnya yaitu melaksanakan sholat pada waktunya. Walaupun ada yang seperti dua sholat, nanti ada ya sholat satunya bagaimana yang dikodonya, apakah harus misalnya tiba sholat maghrib, apa kalau sholat maghrib dulu atau kodo dulu, nanti ada ulama yang bedakan. Mislu ayat juga Rasulullah tuh hadiah bisa pain wasati sapain fi hadar. Ada juga yang bedakan antara bagaimana nih sholat antara ketika dia di tempat dan ketika perjalanan. Lupa ketika nanti waktu di kampung waktu di tempat saya tidak melaksanakan sholat duhur, ketika di perjalanan baru ingat, apakah bagaimana, apakah wajib disamakan atau gimana, nanti ada perbedaan ulama. Fahtalafu fi dzalika ala sati aqwalin. Ulama beda pendapat 3 qaul. Fa qaumun qalu inna ma yaqdu mislati alaihi wa lam yaru al waqtu al hadir. Seandainya kejadiannya kayak tadi, maka dia wajib mengkodonya itu ketika hadir. Jadi tidak boleh di jamak qasar walaupun dalam keadaan di perjalanan. Jadi laksanakanlah kodonya itu 4 rakaat. Bahwa madu Malik wa ashabi, di antara jauh Imam Malik dan sahabat Imam Malik. Wa qaumun qalu inama yakti badan arba'an sapriyatan kanat mansyatan aw hadiratan fa alai ra'a haulai inda qara fi sapriyadah salah hadiratan wa inna dzakira fil hadri sapriyatan salah hadiratan wa madhabu asy-Syafi'i. Kalau dari Imam Syafi'i, baik dalam perjalanan atau ketika mukim, kalau mau mengqada salat ya sama, yaitu seperti pelaksanaan salat biasa. Misalnya ketika di perjalanan lupa tidak sholat asar, kan di perjalanan itu biasanya suka ringkas jamak qasar. Datang ke tempat tidak usah di qasar, laksanakanlah yaitu sholat 4 rakaat gitu, karena dalam keadaan mukim. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya lupa ketika di tempat, ingat di perjalanan, laksanakanlah yaitu sholatnya yaitu seperti biasa. Jadi tidak boleh di qasar intinya mah. Kalau dari jalur Imam Malik mah itu, kalau misalnya di perjalanan ketika datang ke tempat bisa dikodonya qasar Imam Malik ya, karena kan waktu di pasapari itu bisa qasar. Kalau dari Imam Syafi'i mau misalnya di perjalanan bisa qasar, tapi ketika sudah datang di tempat yaitu tidak, tetap laksanakanlah yaitu rakaat seperti biasanya, tidak boleh diqasar. Wa qala qaumun inama yakti abadan fardul hal alati huwa fi fayaqul hadriyah fi sapriyatan wa sapriyatu fil hadri huduriyatan paman syabil qada bil ada. Kemudian ada juga sebagian ulama itu yaitu bagaimana yang ia alami saja pada keadaan kondisinya. Kalau Imam Malik tadi gimana, ketika
mukim, kemudian di perjalanan dia laksanakan sholat yang mukim itu 4 rakaat, tidak di qasar. Ingatnya ketika di perjalanan Imam Malik. Kemudian Imam Malik ketika di perjalanan kemudian datang di tempat dia dilaksanakan sesuai di perjalanan. Tapi sebagian kaum yang tadi mah ya disesuaikan aja, hampir sama gitu ya, namun perbedaan dengan Imam Malik tadi. Jadi ketika Imam Malik itu ketika mukim di perjalanan bisa dikosor ya kalau Imam Malik. Kalau sebagian ulama tadi itu disesuaikan saja, sebagian kaum tadi diantaranya Ro'al hadirati wa jalal hukmal ila qiyasan alal marid, yang tadi sebagian kaum yang ketiga mah sesuaikan. Lupa ketika tidak di perjalanan yaitu di qasar, datang ke tempat qasar saja. Misalnya yang lupa sholatnya ketika di tempat, kita kondisi dalam perjalanan laksanakan yang ketika ketika di perjalanan. Ini kaul yang ketiga. Kita lupa yang ketika diam laksa bisa di qasar karena kita kondisinya di mana, di perjalanan. Ini kaul yang ketiga. Ketika datang di mukim yang lupanya di perjalanan, jadi kita laksanakannya yaitu sesuai kita kondisi yang ketika di tempat. Paham? Itu jadi jalur yang ketiga. Jadi kalau jalur yang ketiga itu kaum ulamanya disesuaikan kondisi kita berada. Misalnya di mukim kita tidak sholat duhur kan biasanya 4 rakaat. Ingat di perjalanan bisa di qasar. Nah, kalau ketika di perjalanan itu 4 rakaat, 2 rakaat biasanya di qasar. Datang ke tempat, berarti otomatis kita melaksanakan 4 rakaat. Jadi yang biasanya di qasar melaksanakanlah 4 rakaat situasi kita dalam kondisi kita gitu. Kalau yang dari Imam Syafi'i itu mau di perjalanan mau di tempat tetap laksanakan qada itu sesuai rakaat sholatnya Imam Syafi'i. Kalau dari Imam Malik dan sahabat Imam Malik itu kalau yang lupanya ketika di mukim ingat di perjalanan laksanakanlah laksanakan yang mukim. Tapi ketika di perjalanan datang ke tempat, maka yang bisa itu yang di qasarnya bisa di tempat. Itu dari jalur Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i mau dimanapun tetap sesuaikan rakaat yang jadi tidak ada qasarnya. Itu tata cara untuk pelaksanaan sholat qada, masalah ketika dalam perjalanan dan ketika di mukim atau ada di tempat. Al hadir wa jalahu malaqiyasan al mariyat satu nasya fi sihati aw siyat satu nasya fil marid. Ana qadaw wa fardhu shalah fi hali hadirah wa man syabil qada biduyun au jabali muqti sifatul mansiyah. Kemudian ada juga orang itu menyerupakan antara qada salat itu dengan utang. Kalau misalnya utang wajib itu ya tetap wajib kita pun melaksanakan salat seperti sifatnya orang yang lupa. Wa amaman wajib ayat di abadan hadirah ya hadariyatan. Dan orang yang mewajibkan qada itu selamanya tetap bagi orang yang mukim atau orang yang ada di tempat. Para asifat fi haduma wal halu fi ukhra, dalam keadaan pada yang lainnya. Jadi kalau kesini terlalu panjang itu aja cukup. Juga nanti ada juga tata cara bagaimana qadanya, apakah sholat yang wajib dulu misalnya ketika lupa asar datang waktu maghrib, apakah maghrib dulu atau misalnya qada dulu. Nah, nanti ada yang ini terlalu panjang juga takut kesiangan. Jadi apakah sebagian ulama ada yang wajib dulu sesuaikan tartib, nanti bahasanya di bahasa tartib. Jadi tartib itu maghrib, tartib itu misalnya asar lupa datang waktu maghrib, jadi asar dulu baru maghrib, itu tartib. Kalau dari Imam Syafi'i itu menyesuaikan waktu ada itu waktu sholat yang kita lagi mau dilaksanakan. Datang sholat maghrib, jadi maghrib dulu baru yang qada. Kalau dari jalur Imam Syafi'i. Nanti ulama bagaimana yang 2 sholat, nanti ada 2 sholat sama. Yang ulama lain itu laksanakan tartib. Duhur asar misalnya tidak datang waktu maghrib, jadi dulu duhur asar
maghrib, terutama dari jalur Imam Malik pun begitu. Walaupun waktunya misalnya mepet gimana, tetap dia harus tertib. Tapi kalau yang dari jalur Imam As-Sa'uri, Imam Abu Hanifah, kondisikan sesuai waktu. Jadi kondisikan sesuai waktu itu, kalau waktunya mepet, yang ada dulu, ada itu waktu yang sedang dikerjakan. Kalau Imam Syafi'i ya itu, makanya beliau itu lebih diutamakan apa? Waktu yang sedang dikerjakan. Misalnya Duhur, Asar belum, maghrib kita pun ke akhiran misalnya, karena otomatis tidak bisa qada dulu, yang ada dulu nanti aja Isya kita qada. Maka barangkali ada pertanyaan. Dalam pembahasan makanya saya dengar pendapat para ulama apakah Nabi pernah sholat qadha? Pernah, nanti hadisnya ya. Tanya ini sebutkan sekarang bolehlah. Waman ahadu Maryam manasya suatu wa ma'al iman bukan polisi, intinya pernah Rasul pun pernah melaksanakan diantaranya ketiduran. Ya, ada nanti hadisnya. Ketika yaitu diantara syarat tartib tadi. Rasul pernah ketiduran, kemudian beliau melaksanakan sholat qadha, maka disitulah bolehnya melaksanakan qadha. Walaupun sebagian ulama ada yang mendoakan hadis tersebut ya, melemahkan, tapi itu sebuah gambaran, walaupun jarang sebenarnya, gak pernah terjadi, cuma sekali-kalinya saja itu ya terjadinya. Sekali-kalinya apa tujuannya, ada perkara tersebut ya, takutnya itu terjadi pada umatnya ketika ketiduran tersebut. Namun lebih dianjurkan terutama apa? Jamak. Ya. Adanya qada itu takut terjadi itu. Di antaranya yang menjadi sepakat para ulama apa? Lupa atau ketiduran. Makanya ada bab qada itu. Itu maka disepakati. Terus yang di qadha itu apa sih masalah wajib? Kalau sholat sunnah apa kecuali qadha? Kalau seperti itu kan bahasanya sunat, mau dilaksanakan maka mau tidak apa-apa. Jadi yang wajib pasti yang wajib qadha itu. Ya, kalau sunat itu tidak ada tekanan, dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak dapat juga di qadha sholat sunnah. Tidak ada apa sunat itu ya. Yang wajib qadha itu ya sholat wajib. Kenapa? Yaitu menjaga al khair, dalam kebaikan itu ihtiyat, makanya ada bab qadha itu. Tapi kalau puasa ada? Pokoknya udah pasti itu kan ada ya. Kalau bab puasa itu qadha. Puasa, sholat ada qadha. Makanya di sini diterangkan tentang masalah bab qadha, lebih dianjurkan kepada jamak. Ini mah kalau tragedinya situasinya yang tadi kelupaan atau ketiduran yang udah disepakati. Beda dengan kategori yang dulu ya, bertanya waktu di perjalanan, itu juga bisa termasuk dari darurat. Waktu qadha itu tidak ditentukan waktu. Tidak ditentukan waktunya. Ida nasyaha. Ida nasyah itu ida dakoraha, tatkala kamu sudah ingat. Ya, jadi maksudnya tidak di waktunya tidak ditentukan. Ketika ingat laksanakan sholat gitu. Misalnya kita qadha sholat subuh pada asar gitu. Pada asar. Ingatnya asar ya. Mungkin sudah ingat tapi nggak sempat. Jadi nggak sholat. Ingat pada zuhur ingat tapi nggak sempat. Pada asar kita qadha. Bagusnya ida dakwaraha itu teh tatkala ingat kita laksanakan, kecuali darurat. Darurat itu ada pekerjaan yang benar-benar misalnya tidak bisa ditinggalkan. Kita jadi anak buah itu otomatis kan ada bos ya. Ada bos yang mengatur. Nah, padahal sudah ingat duhur itu. Ya, udah ingat, tapi waktu tidak bisa ya intinya waktu tidak bisa kita laksanakan. Makanya tidak apa-apa dilaksanakan asar walaupun ingatnya waktu duhur. Karena ketika kita ingat itu kan mungkin kita waktu masih jahat dulu ya kan ingat bahwa kita tinggal, tapi waktu tuanya ini kita kerjain gitu. Nah itu masalah itu ulama berbeda pendapat. Paling jalur saya itu ihtiyat bahasanya ya. Ihtiyat itu kehati-hatian. Jadi kehati-hatian itu bahasa maksud kehati-hatian itu
ya karena kita kan takut jadinya berdosa di hadapan Allah, maka sedikit-sedikit kita menempelkan seperti duhur menjadi melaksanakan 2 kali duhur, asar 2 kali, yaitu untuk menambal ketika kita lagi tidak sadar dulu gitu. Walaupun sebagian ulama itu ada rukhsah itu yaitu ampunan. Artinya ketika manusia tobat, insya Allah artinya kembali kepada suci, yaitu bayi yang dilahirkan ya maksudnya dihapus yang ke belakang sebagian ulama itu. Tapi dari jalur Imam Syafi'i, terutama dalam ilmu fikih itu kan hadis yang tadi ya dihapus dosa itu hadis. Kemudian bahasanya ihtiyat itu ya pengen ya menjadi orang yang lebih baik. Makanya ketika duhur suka ada yang ditambah lagi duhurnya, itu waktu ketika kita lagi nakal asal mau, itu mah bahasanya ikhtiar bukan wajib ya. Yang bahasa wajib kodo itu ketika kita benar-benar sudah balik, sudah ngerti ilmunya dan wajib melaksanakan sholat lah intinya mah ya, maka itu kategorinya wajib. Beda dengan yang nakal. Ketika nakal beda, itu bahasanya ikhtiar gitu. Jadi wajib itu misalnya ya kita sudah paham nih ilmunya, sudah ngerti, sudah alim, sudah ngerti, kemudian kita meninggalkan sholat, maka itu hukum wajib qada gitu. Tadi satu rakaat atau satu waktu kita tinggal sholat itu sama dengan 1000 hari gitu. Kalau berarti dalam sehari 5 kali, berarti kali 5 ya kalau sudah alim ya itu wallahu a'lam. Tapi dari sebagian yang yakin kalau kata bahasa Rasul itu pasti gitu ya, terutama untuk membersihkan ketika mau ditempatkan kepada tempat yang suci, yaitu untuk dimasukkan ke surga. Kedua, kategori bahasa hadis tersebut adalah sebuah ancaman, wa'id. Artinya ancaman tersebut itu janganlah kamu melalaikan sholat, gitu ya. Itu sebuah wa'id terutama. Makanya ada bab qada itu, yaitu untuk yang mudah-mudahan dijauhkan terutama dari perkara yaitu tadi ya siksa tersebut, azab tersebut. Itu makanya ada bab qada itu. Dan wajibnya qada ketika kita sudah paham, sudah ngerti tentang wajibnya melaksanakan sholat. Beda dengan ketika kita waktu nakal. Kalau waktu nakal insya Allah ada rukhsah, karena ketika orang bertobat itu artinya dia insya Allah akan dibersihkan kembali seperti bayi yang baru lahir. Tragedinya di mana? Yaitu kisah-kisah para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau kan Sayyidina Umar banyaklah, Abu Bakar, beliau kan masuk Islamnya ketika sudah pada balik kan, pada berumur. Beda dengan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali itu dari mulai kecil. Di situ mengambilnya para ulama kiasnya. Jadi sekarang kita udah tahu bahwa ada, kita wajib sekarang. Ya udah wajib, ketika lupa wajib mengqada karena kita sudah paham, sudah mengkaji. Nah begitu. Bagaimana? Tapi dari dulu misalnya ya itu termasuk kategori nakal. Dari dulu sebetulnya belajar sholat namun suka belang-belang gitu. Dari dulu kan, itu kayak orang ya, kayak ular belang-belang. Nah, itu termasuk kategori nakal, bukan alim. Ya, kategorinya nakal. Kalau kita sudah alim, yaitu sudah mengerti ilmunya, makanya wajib dari sekarang gitu. Jadi lebih ditekankan bahwa kita ini ikhtiar. Hah? Lebih ditekankan berarti kita ini ikhtiar gitu. Ikhtiar supaya kita benar-benar taubat. Ya, itu. Kalau sudah paham, maka kalau tidak mengamalkan ilmunya, kata baginda Rasul asyadun nas yaumil qiyamati azaban, paling banget siksa nanti kelak di akhirat itu di antaranya orang yang sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan, tidak dipakai. Makanya lebih ditekankan karena kita sudah paham tentang bab qada, maka diajarkan wajib qada tadi. Ya sekarang lah. Beda yang tadi kategorinya kategori nakal ya, walaupun Islam ya sebetulnya dari dulu, namun sholatnya itu belang-belang, ketika ingat baru sholat. Namun kita kan dulu tidak pernah ikut kajian misalnya ya, tidak pernah pengajian, makanya masih melalaikan
sholat. Paling dalil jalur saya itu bahasanya ikhtiar, tidak mewajibkan. Makanya kalau lewat dari 5 waktu sehari malam ada sebagian ulama rukhsah juga ya bagi itu. Maksudnya bahasa rukhsah di sini apa? Yaitu tadi ketika nakal. Maksudnya kategori nakal. Makanya ikhtiarnya suka ditambah 2 kali ketika pelaksanaan sholat. Bahasanya ikhtiar saja. Jadi kalau itu pertama ketiduran, kedua lupa. Bagaimana kalau misalnya lagi mabuk gitu? Nah itu kan bugma alaih itu orang yang tidak sadar, ya maksudnya yaitu kategori orang yang tidak sadar. Jadi wajib qada idza dzakaraha ketika sudah beres maboknya ya. Sudah dzakaraha di sini ketika sudah ingat ya beres mabuknya baru laksanakan sholat. Dan wayahnya mabuk motor maksudnya. Ya mabuk itu mabuk kendaraan ya. Lah gitu gimana, ada lagi pertanyaan? Kan tadi istilahnya kita misalkan yang diikuti Imam Syafi'i, kita ikhtiar itu yang dulu emang kurang nakal nih ya, kita mending ikhtiar bukan ikhtiar namanya sholat ya. Atau kita sholat sunnah? Enggak, sholat wajib bahasanya bukan ikhtiar, ihtiyat ya, pakai tok. Ihtiyat itu kehati-hatian. Jadi kehati-hatian karena kita takutnya intinya merasa dosa gitu ya. Karena itu bahasanya ihtiyat saja. Jadi mau dilaksanakan mangga, mau tidak pun tidak apa-apa. Ya, karena itu ihtiyat saja. Nah, karena gini, kalau sudah kita paham ilmunya, maka disitulah kita mulai kategori apa? Benar-benar wajib menjaga sholat. Jadi yang ke belakang itu insya Allah ada rukhsah sebetulnya. Namun suka ada kemang-mangan keraguan, ya apa-apa laksanakan saja. Itu laksanakan duhur jadi 2 kali. Ada para ya itulah para itu sama dari dosa itu suka ada yang sudah tua-tua itu karena mempunyai rasa keraguan dalam hati, dulu pernah nakal ya, makanya dia melaksanakan sholat lagi. Kalau sholat bukan sholat sunat tapi sholat wajib duhur ya. Ada ini Ustaz, qada Jumat. Gimana? Qada sholat Jumat. Bukan qada Jumat, bahasanya ganti ya, badal Jumat. Badal Jumat apa ya? Sholat duhur. Ya. Nggak ada qada Jumat. Paling badal Jumat, duhur. Gimana tidak sholat Jumat kelewat waktunya? Ya, kelewat waktunya datang waktu asar misalnya ya. Nah, kalau di perjalanan itu kan biasanya bisa dijama gitu ya. Kalau asar dan duhur itu lebih dinetikan kepada jama. Kan ingatnya misalnya maghrib lah gitu ya, jangan ke ini. Bisa, tapi jangan sholat Jumat ya. Nanti harus cari khotib yang malam-malam. Tetap laksanakan sholat duhur. Karena kan syarat sahnya Jumat kemarin kita sudah kaji, ini lupa lagi ya. Ini istilahnya aidah ya? Hah? Aidah. Bukan aidah ya, kodok. Aidah itu nanti kemarin yang sebab-sebab aidah. Takut lupa lagi nih. Kemarin sudah dikaji masalah Selasa Jumat itu ya. Di antaranya awal waktu. Awal waktu itu kalau lewat dari waktu itu lewat misalnya sudah ke jam 1 ya sudah tidak ada Jumatan. Kemarin ada Selasanya sholat Jumat. Ya, makanya nanti ya ini bagus juga ada video ini. Buka lagi nanti ya. Nggak pernah di-share itu. Oh. Itu diantara. Ya. Dan tadi kan berbicara kodok tadi ya. Dalam hukum itu kan kadang-kadang ada namanya bid'ah tadi ya, mengada-ngada gitu kan. Itu caranya gimana ya? Apakah itu tetap mazhab yang tadi? Takutnya kita kan bid'ah. Nah, bukan karena bid'ah. Kan ulama-ulama ahli fuqaha itu mengkias ya. Tapi kalau hadisnya kodok ada. Nanti ke bawahnya ada hadis kodoknya kata Rasulullah pernah lupa itu ada. Makanya para alim ulama itu mengkias hadis-hadis tersebut mengenai logika. Nah, ijtima tadi. Artinya ijtima atau mengkias itu sebagian ulama itu ada yang maksudnya ke tadi ya bahasa ihtiyat ya, waktu nakal tidak melaksanakan sholat itu ya, makanya ihtiyat, bahasa ihtiyat itu bukan anjuran. Namun ada yang mewajibkan. Kalau yang bahasa wajib itu ada jumhur ulama. Jumhur ulama itu tadi. Kalau yang tidak wajib qada itu bukan dari jumhur ulama fuqaha, tapi dari ahlu zahir.
Di antaranya siapa? Muhammad bin Hazm. Ya bukan bid'ah, tapi dia mengambilnya dari sana. Kalau yang bid'ah, yang tidak tahu faham, yang tidak tahu ilmunya, nanti kan ada di sana, di sini nanti ya. Jadi qadha itu adalah bukan kias dari pernah Rasulullah melakukan. Bukan bukan istimah ini, kias gitu. Ya. Dan yang disepakatinya ada para alim ulama jumhur itu, di antaranya itu tadi tidur dan lupa, udah jumhur ulama fuqaha. Tapi kalau yang membid'ahkan itu ya mohon maaf ya, dia yang tidak tahu ilmunya. Hadisnya ada tentang bab qada. Ya, paling dia mengambilnya kepada siapa? Ulama ahlul dhahir. Ulama ahlul dhahir siapa? Muhammad ibnu Hazm dari sana. Itu yang membid'ahkan. Kalau ulama ahlul dhahir itu zaman kapan? Nah, itu termasuknya tabi'in. Ya. Maksudnya tabi'in sesudah para sahabat. Itu dia. Kemarin saya diterangkan masalah. Ya, nantilah dilihat lagi di YouTube-nya ke belakangnya, Mas ya. Jadi bukan kategori bid'ah. Jadi memang itu kias para tabi'in. Disebut kategori bid'ah, bukan bid'ah karena Rasul pernah melaksanakan. Bid'ah itu yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul. Jadi orang yang membid'ahkan itu mohon maaf, berarti dia tidak ngaji. Itu aja. Tidak tahu ada hadis ketika apa Rasul pun pernah, cuma tidak sering, cuma satu kali. Maka beliau itu lebih menekankan kepada bab apa? Jama'. Jadi maksudnya para ulama qiyas itu karena banyak hadis yang mengkategorikan karena bab jama', ya, maka lebih dianjurkan jama'. Qada itu kalau takut tragedi situasi yang ya seperti tadilah meninggalkan 2 waktu yang tidak bisa dijama'. Itu seperti misalnya meninggalkan zuhur dan asar. Kita ingat di waktu maghrib itu otomatis kan tidak bisa dijama'. Makanya ada anjuran wajib qadha. Gitu. Jadi yang membid'ahkan itu mohon maaf ya tidak paham aja. Itu aja. Paling ya tadi jalurnya kemana? Ke Ibnu Muhammad ibnu Hazm. Jalurnya ke sana. Paling itu. Ulama al-dhahir. Tapi tetap kita pun sama ya. Lebih ditekankan apa jama' kalau bisa jama'. Gitu ya. Qada itu digunakan kalau situasi darurat saja. Mungkin itu. Jadi, alhamdulillah kalau sudah paham, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehari-hari, terutama ilmu yang kita dapat benar-benar mendapatkan syafaat pertolongan yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup kajian dengan kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.